Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desiara Amelia Suci dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 19010252292 dari semester 5. Dalam kegiatan PLP 1 ini, sekolah yang kami tuju adalah SDN Johar Baru 01 Pagi Jakarta Pusat yang beralamat di Jalan Percetakan Negara, Johar Baru, Jakarta Pusat. Apa itu PLP? PLP adalah tahapan pertama dalam kegiatan pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilakukan di semester 5 ini. Adapun tujuan kegiatan PLP kali ini adalah untuk pengenalan lingkungan dan karakteristik yang ada di Sekolah Dasar Negeri Johar Baru 01 Pagi. Alhamdulillah pada tanggal 28 September 2021, saya dan 5 rekan saya telah melaksanakan kegiatan PLP 1. Di antaranya ada Azara Kanamantika, Rere Dian Permata, Zihana Bella, Cherunisa Mayadayanti, dan Hanif Fajairin. Kami pun diberi kesempatan untuk mewawancarai 3 narasumber, yaitu selaku Kepala Sekolah SDN Johar Baru 01 Pagi dan 2 guru pamong SDN Johar 01 Pagi. Berikut video wawancaranya. Apakah sekolah wajib mempunyai wadah khusus untuk mengembangkan karakteristik siswa? Apalagi kan dilihat dari setiap anak memiliki ciri khas masing-masing gitu, Bu. Oke, Ibu bilang iya. Nah, bagaimana wadahnya? Apa wadahnya? Yaitu kalau sekolah itu punya yang namanya program ekstrakurikuler. Program-program ekstrakurikuler yang tadi tujuannya untuk mengembangkan karakteristik anak-anak. Ada berapa jumlah ekstrakurikuler yang aktif dan ekstrakurikuler yang paling sering mendapat prestasi dari lomba-lomba tertentu itu ada apa aja ya, Bu? Yaitu kita punya ekstrakurikuler yang kesenian. Nah, di situ ada seni tari, kemudian juga ada menyanyi, kemudian ada juga marawis ya. Kemudian ada juga marching band. Kita punya marching band, ada juga untuk melatih kedisiplinan dan sebagainya. Kita punya ekskul pramuka, kemandirian dan sebagainya, itu ada ekskul pramuka. Futsal juga ada untuk mereka yang memang gemar untuk bergerak gitu ya. Berolahraga, kita juga punya futsal. Kalau prestasi, alhamdulillah semua masing-masing ada prestasinya. Ya, tetapi kalau dibilang yang paling sering sih kemarin ini di bulan April meskipun pandemi, alhamdulillah SDN Johar Baru 01 ini punya prestasi sebagai juara umum untuk lomba pramuka. Ibu sudah berapa lama menjabat di SDN Johar Baru 01 ini? Baru kurang lebih 3 minggu, 8 September baru Ibu kesini. Apakah Ibu akan mengubah struktur organisasi dan tata kerja sekolah atau Ibu akan mengikuti organisasi dan tata kerja sekolah yang sudah ada? Untuk sementara ya, karena tadi Ibu masih kategorinya masih baru, masih harus mempelajari. Mungkin untuk sementara ini Ibu masih akan mengikuti struktur organisasi yang lama. Berarti Ibu selaku kepala sekolah boleh ya untuk mengubah struktur organisasi dan tata kerja di sekolah ini? Boleh sekali. Ya, karena kan memang kepala sekolah kan memang punya tugas sebagai manajerial. Bagaimana upaya atau usaha yang dilakukan sekolah agar seluruh warga sekolah selalu mematuhi aturan? Lalu bagaimana cara sekolah untuk mengontrolnya? Oke, bicara aturan mungkin yang pertama kita bicara presensi, kehadiran. Kalau untuk PNS, kita punya link absen yang langsung tersambung ke BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Dan untuk yang KKI sebenarnya juga sudah ada link ke Sidado namanya. Itu juga sudah ngelink ke sana. Untuk yang honor, sementara ini honor itu masih laporannya ke kepala sekolah langsung menggunakan timestamp untuk bisa memanage semuanya supaya saya mudah mengontrol absensi. Saya membuat Google Form dengan aturan-aturan yang lain seperti misalkan administrasi gitu ya dan sebagainya. Itu biasanya kepala sekolah, saya pribadi membuat yang namanya program supervisi. 1 semester ini paling tidak minimal 2 kali. Apa saja agenda yang ada di sekolah ini, baik seremonial atau formal? Kalau bicara agenda sekolah, berarti kita akan bicara ke yang namanya kalender pendidikan sekolah. Ya, kalender pendidikan sekolah ini kita buat acuannya adalah kalender pendidikan
dinas. Biasanya sih tiap tahun tuh kita punya kegiatan seperti memperingati hari-hari besar keagamaan. Kita juga punya kegiatan untuk memperingati hari kemerdekaan, ya. Kemudian ada bulan bahasa, gitu ya. Dan itu kita cantumkan di dalam program, di dalam kalender pendidikan sekolah. Berarti kalender yang sekolah itu dibuat oleh program ibu sendiri Iya, oleh sekolah. Iya, berdasarkan tetap kita mengacu ke kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh dinas, tapi kita tambahkan beberapa agenda yang rutin sekolah lakukan. Bagaimana kebiasaan positif yang sering dilakukan di SDN Johar Baru 01? Kebiasaan ini tujuannya adalah untuk menunjang program sekolah. Kita punya program Adiwiyata, sudah pernah menjadi Adiwiyata tingkat nasional, dan insya Allah kita akan mengikuti Adiwiyata Mandiri. Ada juga program untuk literasi. Nah, program-program ini kita kembangkan gitu ya dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan. Contohnya misalkan untuk program Adiwiyata ini pembiasaan yang kita lakukan adalah ada pembiasaan Jumat bersih. Tetapi karena ini pandemi, maka program ini kita laksanakan di rumah masing-masing. Dari pemerintah kan sudah ada omongan untuk beberapa persen mau masuk offline ya Bu. PTM ya? Iya. Kira-kira SDN Johar Baru 01 ada rencana itu Bu? Kebenaran hari ini baru saja tadi saya melakukan yang namanya Zoom dengan orang tua untuk persiapan tatap muka terbatas. Mereka sih antusias, 80% ya. Orang tua tuh pingin anaknya melaksanakan PTM, tapi tentu saja kita pihak sekolah dengan pihak orang tua harus bersinergi nih untuk menyiapkan PTM ini. PTM TI harus bekerja sama. Untuk ininya maksimal 1 kali, hanya 1 kali dalam waktu 1 minggu. Tidak tiap hari. Berarti dibagi 2 atau dibagi 3 nanti perharinya beda-beda lagi. Betul. Gitu. Kenapa diselang-seling supaya ada waktu juga untuk sekolah itu melaksanakan disinfektan. Ya ini yang rencana yang akan kita lakukan untuk PTMT ini. Menurut Ibu, kalau dilihat dari karakteristik siswa pasti kan berbeda-beda ya Bu? Ya. Apakah pembelajaran daring seperti sekarang sudah efektif? Sampai saat ini kalau pembelajaran daring kayaknya masih kurang efektif ya, karena memang terkendala dengan sarana-prasarana yang dimiliki oleh siswa juga gitu. Itu membuat pembelajaran daring kita jadi agak kurang maksimal. Untuk metode pembelajaran seperti apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran daring dan kondisi sekarang ini? Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini, akhirnya kita menggunakan yang pertama pasti WA ya, melalui WhatsApp group. Kita ada grup anak-anak, ada grup orang tua juga. Kemudian kita juga menggunakan Google Classroom ya. Selain Google Classroom, dalam mengerjakan soal, terkadang anak-anak kita juga suruh mengerjakan melalui Google Form seperti itu. Nah, tapi terkendala dengan aplikasi, terkadang ada beberapa siswa yang memang handphonenya tidak mendukung untuk dia mengakses aplikasi Google Classroom. Jadi kita guru mengantisipasi memberikan tugasnya 2, pertama lewat WhatsApp group, yang kedua memang lewat Google Classroom seperti itu. Untuk perihal penilaian biasanya Ibu melakukan manual lewat WA group atau melalui aplikasi tertentu Bu? Kalau untuk penilaian tetap kita menggunakan, kayaknya pedoman yang ini di WhatsApp ya, tetap WhatsApp kita gunakan karena memang itu semua pasti orang tua pasti punya aplikasi WhatsApp gitu. Kemudian yang kedua biasanya kita menggunakan Google Form juga bisa, terus kemudian kadang-kadang kita melakukan melalui Quizzes ya. Apakah sudah maksimal dalam melakukan penilaian melalui WhatsApp group atau Google Form itu? Nah, kalau menggunakan WhatsApp group itu sudah lumayan maksimal ya. Nah, kecuali kalau misalkan kita menggunakan aplikasi kayak Quizzes, terkadang kan ada siswa yang nggak paham atau bagaimana, terkadang dia jadi dari jumlah siswa yang ada tidak semua mengikuti penilaian melalui aplikasi Quizzes gitu kan. Kalau misalkan menggunakan WhatsApp, pasti mereka semua mengerjakan tugas, cuma memang terkendala ada siswa memang yang handphonenya dibawa orang tuanya atau handphonenya secara bergantian. Jadi dia mengirimkan tugasnya itu tidak tepat waktu. Adakah kendala yang Ibu hadapi dalam pembelajaran daring? Jika ada, apa saja kendalanya? Nah, itu kalau pembelajaran daring pertama, itu tadi media yang mereka punya itu terkadang bergantian. Kemudian kalau kita menggunakan Zoom setiap hari, kendalanya orang tua mengeluh dengan kuota ya, karena memang kan kalau Zoom itu
menggunakan kuota yang lumayan cukup banyak gitu kan. Bagaimana Ibu memotivasi siswa dari awal pandemi sampai sekarang dalam pembelajaran daring? Yang pertama ya, nggak menyarankan mereka menggunakan Google ya, Google lah katakanlah seperti itu. Kalau misalkan seandainya ada soal yang tidak ada di buku materi mereka bisa mencari sumber lain tapi dari buku. Terkecuali mereka sudah mentok, baru mereka boleh menggunakan aplikasi Google. Walaupun kalian belajar dari rumah, tetap nilai kalian tuh menjadi patokan utama karena mereka udah kelas 6 ya, seperti itu. Apakah pembelajaran daring yang seperti sekarang ini tuh sudah efektif untuk anak murid? Kalau menurut saya lebih kurang efektif ya. Untuk metode pembelajarannya seperti apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran daring dan kondisi sekarang ini, Bu? Pasti itu metode ceramah, kemudian selain itu kita juga ada tanya jawab kepada anak. Untuk perihal penilaian Bu, biasanya Bu melakukan manual lewat WhatsApp group atau melalui aplikasi tertentu seperti Google Form Kalau mungkin? saya penilaiannya menggunakan Google Classroom ya. Tentang Erapod itu Bu, Kalau untuk Erapod, itu kan Erapod itu sistemnya online ya, kita dalam penginputannya. Tapi kendalanya pastinya di ini ya, internet mungkin. Apakah sudah maksimal dalam melakukan penilaian melalui Classroom? Oke. Alhamdulillah selama ini sudah. Adakah kendala yang Ibu hadapi dalam pembelajaran daring? Jika ada, apa saja kendalanya ya? Oh, ada pastinya ya. Biasanya kan jaringan yang pertama, kemudian gawai. Biasanya gawainya itu mungkin bisa dalam satu rumah itu bisa buat gantian. Bisa 1 atau 2, 3 orang seperti itu. kan karakteristik setiap siswa kan beda-beda ya Bu. Apalagi kalau belajar secara online ini, kira-kira Ibu ada kesulitan tersendiri nggak Bu? Ada sih. Kalau untuk daring ini kan kita nggak tahu ya. Mungkin di depan kamera dia diam saja. Iya betul. Entah itu nanti ada bisikan-bisikan atau gangguan atau godaan di dalam rumah gitu. Bagaimana Ibu memotivasi siswa dari awal pandemi sampai sekarang dalam pembelajaran daring? Sebelum kita menyampaikan materi itu, setiap hari saya memotivasi siswa. Mungkin memotivasinya itu dengan ya pertama mungkin yel-yel ya. Paling juga kadang kita kasih game-game. Bagaimana caranya anak itu bisa enjoy. Baiklah, sekian terima kasih hasil dari kegiatan PLP saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.